Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Ya Allah, bujuklah Tante Indah supaya dia mau jadi mama saya. Papa akan bahagia kalau Tante Indah jadi mama saya. Saya sama Papa tidak suka sama Tante Anita. Ya Allah, saya tahu sebentar lagi saya akan meninggal. Sebelum saya meninggal, kabulkanlah doa-doa ini. Papa sangat sedih setelah Mama pergi. Ya Allah, sebentar lagi saya berada di sisi Ibu. Ya Allah, kalau saya meninggal, Papa kesepian. Saya tidak ingin meninggalkan Papa sendirian. Amin ya Rabbal. Indah, Tante. kamu nangis ya? Terus kenapa matanya merah? Tadi saya berdoa, tahu-tahu kelilipan. Tadi Indah minta apa sama Allah? Saya berdoa supaya saya sembuh. Indah anak yang baik. Tante yakin Allah pasti menyayangi Indah melebihi anak-anak lainnya. Dan dia pasti mendengar dan mengabulkan doa Indah. Sini sayang. Tante juga selalu berdoa untuk Indah. Bangun dong, Pak. Indah. Ini saya bawain kopi untuk Papa. Tumben kamu bangun pagi-pagi bawain papa kopi. Papa taruh dulu ya. Kenapa sayang? Boleh saya minta sesuatu? Sejak kapan papa larang kamu untuk gak boleh minta sesuatu dengan papa? Tentu boleh. Indah mau minta apa dari papa? Saya pengen punya mama. Kenapa? Apa sayang papa belum cukup buat Indah? Sebelum saya meninggal, saya ingin sekali merasakan kasih sayang dari mama. Indah kan sudah tahu mama sudah pergi. Indah kan tahu mama istirahat di atas sama Tuhan. Tapi kan Bapak bisa ngasih sayang mama lagi. Papa mau minum kopi buatan Indah.
Siapa yang buat kopi ini? Saya sendiri. Tapi diajarin Tante Indah. Enak. Karena itu Papa akan kasih hadiah buat Indah. Karena Indah yang buat kopi ini. Kamu mau hadiah apa? Mau Barbie yang lebih besar lagi? Jadi mau apa? Saya cuma mau minta mama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau besok ibu saya, Ibu Yona, yang semalam ditahan di sini, Pak. Saya putranya. Oh, baik. Bapak lewat sebelah sini langsung di bagian pemeriksaan. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau besok Ibu Yona yang semalam ditahan di sini. Saya putranya, Pak. Silakan duduk. Maaf, ini saya periksa ya. Silakan. Pesan. Tolong Bapak ini antar ke lantai 2 untuk membesuk Ibu Yona di lantai 2. Siap, mari Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Selamat siang. Siang. Adik ini ingin menjemput ibunya. Tolong pintunya dibukakan. Oh iya. Silakan. Dik, waktu Adi hanya 10 menit. Saya tunggu di luar. Terima kasih. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kamu percaya saja pada tuduhan polisi yang begitu kejam pada Mami, Robi. Sulit buat Robi untuk tidak percaya, Mam. Tapi Robi sendiri kan sudah pernah bilang sama Mami kalau suatu saat Mami akan mengalami ini. Mami akui. Kadang-kadang Mami kejam sama Ratih. Tapi mana mungkin Mami tega menceburkan dia ke dalam sungai. Robi nggak tahu persis, Mam. Robi nggak ada di rumah saat itu. Allah, anakku sendiri udah gak percaya pada aku. Robi percaya, Mam. Robi percaya sama Mami. Mam. Robi percaya. Apa kamu tega? Mami mati membusuk dalam penjara. Hanya karena tuduhan yang tidak masuk akal, Robi. Mami, Sementara Mami gak bisa mengelak karena tidak ada saksi. Mam. Udah. Robi nggak tega, Mam. Tapi Robi nggak bisa bikin apa-apa. Robi bisa saja cari pengacara untuk Mami. Tapi apa Mami yakin dengan adanya pengacara semua masalah Mami, semua tuduhan Mami akan hilang? Semua itu tergantung sama kamu, Robi. Kalau kamu memang mau melakukan sesuatu untuk Mami, tanpa pengacara pun, Mami bisa bebas dari tuduhan. Apa yang harus Robi lakukan, Mam? Ratih mungkin masih mempunyai kemarahan yang dia sembunyikan terhadap Mami. Karena kekejaman Mami terhadap dia. Jadi dia masih punya dendam. Satu kata tuduhan dari dia
akan bisa memasukkan Mami ke dalam penjara. Tapi Ratih nggak mungkin sejahat itu, Mam. Itu semua tergantung sama kamu, Robi. Kamu bisa membujuk dia untuk tidak menuduh Mami. Dengan begitu, Mami bisa bebas dari penjara. Dek, waktunya sudah habis. Iya, sebentar ya. Terima kasih. Bagaimana keadaan Ratih, sayang? Tadi waktu Robi ke rumah sakit, dia masih belum sadar, Mam. Kamu segera datang ke sana begitu dia sadar. Sebelum polisi dan Pratiwi sialan itu datang. Lalu apa lagi yang harus Robi lakukan, Mam? Tanamkan pada istri kamu bahwa Mami tidak tahu menahu tentang kejadian malam itu. Dan kamu harus segera ke sana sebelum pikirannya diracuni sama orang lain. Nasib Mami tergantung sama kamu. Cepat atau lambatnya kamu bertindak. Mam, ini Robi bawakan baju ganti sama makanan kecil di dalam. Iya. Ya. Robi pulang ya, Mam ya? Iya, sayang. Mam baik-baik ya? Iya. Hati-hati, sayang. Saya berharap Ratih tidak akan pernah sadar sampai malaikat merenggut nyawanya. Mana saya? Ibu ada di rumah sakit, Bu. Nanti dokter yang memberi penjelasan. Mana suami saya? Suami Ibu ada di luar. Kamu segera datang ke sana begitu dia sadar. Sebelum polisi dan Pratiwi sialan itu datang. Tanamkan pada istri kamu bahwa Mami tidak tahu menahu tentang kejadian malam itu. Dan kamu harus segera ke sana sebelum pikirannya diracuni sama orang lain. Nasib Mami tergantung sama kamu. Cepat atau lambatnya kamu bertindak. Bagaimana istri saya, Sister? Istri Bapak sudah sadar. Saya mau nelpon dia. Sebentar, Pak. Permisi, Pak. Saya panggil dokter. Saya dari kepolisian. Saya ditugaskan untuk menyelidiki perkara ini. Tapi dia istri saya, Pak. Saya harus tahu mengenai keadaan dia. Maaf, Pak. Dok, saya boleh nengok istri saya, kan? Saya harap Anda sedikit bersabar. Pak polisi ini membutuhkan keterangan dari istri Anda. Nanti setelah istri Anda memberikan penjelasan, silahkan Anda menemuinya. Anda bisa menunggu di dalam, di depan kamar pasien. Saya mau mengantar Bapak ini dulu. Mari. Ratih mungkin masih mempunyai kemarahan yang dia sembunyikan terhadap Mami. Karena kekejaman Mami terhadap dia. Jadi dia masih punya dendam. Satu kata tuduhan dari dia akan bisa memasukkan Mami ke dalam penjara. Bagaimana saya bisa ada di sini, Dok? Ada orang yang mengantar Anda ke sini. Dan sebelum Anda tenggelam, dia mendengar teriakan Anda. Dia membawa Anda ke sini dalam keadaan tidak sadar. Sudah berapa lama saya di sini? Baru 1 malam. Suami saya mana? Dia ada di luar. Sebentar lagi dia ke sini. Bagaimana perasaan Anda? Masih lemas dan agak mual, Dok. Anda akan segera sehat. Suster, Iya, Dok.
tolong ambilkan obat anti mual dan sediakan makanan lunak dan vitamin. Baik, Dok. Ses, Anda tahu berada di mana? Bagaimana keadaan istri saya, suster? Bapak silakan tunggu. Dokter sedang memeriksa istri Bapak. Permisi, Pak. Terima kasih. Sekarang, saya sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan, kan? Bapak ini dari kepolisian. Beliau ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya tidak akan menginterogasi Anda. Saya hanya minta Anda untuk menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan yang menyangkut kejadian Anda semalam. Bisa? Bagaimana Anda bisa sampai masuk ke kali? Saya mau ke rumah kenalan mertua saya, Pak. Ketika saya melewati jembatan kecil, tiba-tiba ada yang mendorong saya. Anda melihat siapa yang mendorong Anda? Mungkin penjahat yang mau merampas tas saya, Pak. Tas Anda saya temukan utuh dan uangnya masih ada di dalam. Saya tidak tahu, Pak. Berdasarkan perlakuan mertua Anda pada waktu yang lalu, seperti yang pernah dilaporkan oleh petugas sosial, apakah ada kecurigaan Anda bahwa kejadian semalam itu dilakukan oleh ibu mertua Anda atau orang suruhannya? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda curiga bahwa ibu mertua Anda ada di balik kejadian ini? Tidak, Pak. Anda yakin? Dulu memang ibu mertua saya pernah tidak suka sama saya, Pak. Tapi belakangan ini dia sudah berubah. Dan sekarang dia sangat memperhatikan saya. Anda tidak melihat perubahan sikapnya? Tidak, Pak. Tolong baca ini dengan teliti, kemudian diberi tanda tangan. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!